Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu. Hari ini kita akan membahas lagi tentang laptop ultra portable yang menarik untuk dibeli di tahun 2020-2021. Kalau kemarin saya sudah membahas tentang Lenovo ThinkPad Yoga 900S, kemudian saya pernah membahas tentang ThinkPad Yoga S1. Nah, kali ini saya masih membahas terkait laptop dengan form factor yang mirip alias convertible ya, 2-in-1. Ya, sesuai judul, kamu udah lihat pasti di judulnya. Ini adalah sebuah laptop ultra portable convertible 2-in-1 dari HP. Looks good, feels good, tapi apakah sisanya worth it untuk dimiliki? Kita akan coba bahas sedikit di video review berikut ini. Siapa yang tidak tahu nama Spectre di dunia ultrabook? Kalau Dell punya XPS, Asus punya ZenBook, terus kemudian Lenovo punya Yoga. Nah, HP ini punya Spectre. HP Spectre ini adalah salah satu lini paling tinggi dari Hewlett Packard. Untuk menyandang nama Spectre, checklist pertama yang harus dipenuhi ultrabook ini adalah design and build quality. Yes, pertama lihat saya langsung suka. Ini desainnya full metal silver yang familiar memang, tapi sangat distintif alias beda. Karena polesan mengkilap bak kaca di sampingnya yang sebenarnya ini adalah aluminium yang dipolis seperti kilauan kaca. Paduan lengkungan membulat dan finishing sisi-sisi tajam dan tegas di sudut-sudut, ini udah bener-bener fashionable abis sih. Lebih dari sekedar desain laptop yang dipakai sehari-hari gitu. Tapi juga untuk style. Untuk build quality, karena ini full metal baik atas dan bawah maupun sisi workstation ya, bagian dalamnya. Jadi feeling mewahnya itu emang kerasa banget di mana-mana. Bahkan frame metalnya pun sampai ke bagian LCD yang melingkari panel glossy touchscreen. Ya, biasa kalau kasta non flagship pasti bagian yang di downgrade adalah bagian yang plastik di layarnya itu, biasanya berbahan plastik atau karet kan. Tapi di Spectre ini nggak sama sekali, nggak ada kata downgrade untuk build quality. Semuanya full metal, full kaca, glossy, bagus banget. Namun ada catatan sedikit tentunya, tidak ada yang sempurna ya. Hinge-nya ini memang saya rasa desainnya sedikit kendor karena memang mungkin karena form factor X360-nya ya. Jadi saat mode tablet tuh agak sedikit ini ya, sedikit loose gitu, sedikit goyang kalau kamu toel layarnya terlalu kenceng gitu. Dan kemudian karena sisi-sisi finishingnya nih tegas gitu, tajam. Jadi ketika dipakai cukup lama dalam mode tablet gitu, kamu genggam, rasanya bodinya itu agak dig in gitu. Jadi kayak agak nusuk ke jari gitu. Ya rasa-rasanya kayak megang iPhone 12 gitu lah. Ya intinya tajam gitu. Di tangan tuh agak cepet pegel karena bentukannya nggak rounded gitu. Kemudian layar adalah checklist yang kedua. Spectre say yes banget soal ini. Secara pribadi saya lebih menyukai karakter layar Spectre ya dibanding kompetitor terdekatnya misalnya XPS atau ZenBook misalnya. Padahal saya pemakai lama XPS juga sih dulu, tapi memang Spectre X360 ini layarnya bening banget, jernih, vibrant, dipakai multimedia itu enak banget. Mungkin karena touchscreen juga ya, jadi feeling glossy-nya itu seperti kayak ngelihat smartphone, cuman di kanvas yang lebih besar aja gitu. Brightness-nya sendiri oke, tapi memang karena glossy ya. Jadi ada kalanya harus mentokin brightness ke kanan gitu, 100% biar agar lebih terlihat aja gitu di kala siang hari terutama. Untuk resolusi sendiri, Spectre X360 ini memiliki pilihan up to 4K untuk versi i7 dan Full HD di versi i5. Dan i7 juga ada sih yang versi Full HD. 4K-nya ini amazing banget. Namun saya rasa kompromi terbaik antara kualitas dan daya tahan baterai adalah di versi Full HD ya, di resolusi Full HD 1080x1920. Yang saya uji ini adalah varian dengan panel Full HD. Dan saya rasa sih saya fine banget dengan resolusi ini. Ketajamannya juga pas. Kualitasnya bagus banget. Jadi menurut saya sih nggak ada yang terkorbankan banyak sih. Terus kemudian untuk bezel layarnya memang bisa dipandang dari dua sisi ya. Di satu sisi sedikit membuat kita teringat bahwa bezel yang sedikit tebal ini menandakan ini keluaran agak lama. Namun di sisi lain membuat kita lebih nyaman sih sebenarnya ketika memakainya di mode tablet.
karena kita butuh space yang cukup untuk mengoperasikannya dengan tangan tanpa membuat layarnya mistouch gitu. Jadi kalau bezelnya tipis banget kan agak susah ya digenggam dengan nyaman gitu tanpa jari itu nutupin layar. Dan lebih jauh lagi soal touchscreen-nya, Spectre X360 ini memiliki panel digitizer yang memungkinkan dia dioperasikan dengan Active Stylus Pen. Jadi secara ofisial dia support Active Stylus. Dalam paket penjualan sebenarnya ada, dan aksesoris pihak ketiganya, bukan pihak ketiga ya, aksesoris langsung dari HP itu ada yang support Active Pen. Jadi mirip seperti Lenovo ThinkPad Yoga S1 yang kemarin saya uji ya. Tapi bedanya Spectre ini tidak memakai teknologi Wacom, dia memakai teknologi Synaptics yang sebetulnya secara popularitas itu masih di bawah Wacom ya. Namun HP menyediakan aksesoris ofisial. Jadi kamu bisa membeli Active Pen ofisialnya ini dari HP langsung. Secara garis besar sih saya nggak bisa komplain terhadap hal kecil tersebut sih ya, karena udah terbayar impas dengan kualitas layarnya yang sangat baik. Untuk jeroannya di sini saya menguji dengan 3 versi sebenarnya. Ada versi i5 6200 Skylake dan i7 6600 Skylake. Sebenarnya saya juga pernah pegang versi i5 5200 ya, tapi itu generasi 1. Desainnya masih sama plug tapi namanya X360 G1 G1 dan ini adalah G2 ya. Kita fokus ke G2 hari ini, yakni yang menggunakan i5 6200 dan i7 6600. Dibekali RAM onboard ya, bervariasi sih, ada yang 8 GB dan ada yang 16 GB. Jadi karena onboard tentunya nggak bisa di-upgrade secara mandiri, jadi kamu harus pilih 8 GB aja atau 16 GB aja. Dengan internal storage juga bervariasi dari yang 128 GB hingga 512 GB. Bertipe NVMe yang memiliki speed yang udah cukup cepat, sangat cepat sih menurutku, sehingga sangat membantu sih mendongkrak performanya secara keseluruhan. Memang Spectre X360 tidak dibekali dengan dual grafik ya, karena pertama segmentasinya memang tidak ke sana. Lebih ke ultra portable, untuk multimedia, untuk bisnis gitu. Yang kedua, ini form faktornya juga super tipis, jadi saya juga memaklumi sih ketiadaan opsi dual grafiknya. Terus kemudian untuk performa, terutama jika kamu memilih opsi i7 6600, saya rasa kegiatan intensif mayoritas user bisa dilakukan dengan cukup baik sih. Misalnya editing foto dan video ringan. Saya ngedit video dengan Corel Video Studio, baik di i5 maupun i7 semua berjalan dengan lancar. Tentu i7 memiliki performa yang lebih baik ya daripada i5 meskipun masih dalam satu lini, maksudnya sama-sama dual core 4 thread juga sih. Kemudian keyboard Spectre X360 juga membuat saya terkesan sih. Pertama karena dia tipis desainnya dan form factor X360-nya itu secara natural kita berekspektasi kalau keyboardnya ini cetek. Tapi ternyata enggak sih. Ini empuk banget, solid banget, dan finishing catnya itu premium gitu, enggak. Warnanya kan warnanya metalik ya, abu-abu metalik, tapi feelingnya tuh premium banget, nggak plastiki, nggak kayak beberapa laptop ZenBook pantarannya. Itu dia suka keyboardnya tuh agak-agak plastiki gitu. Kemudian layout keyboardnya juga one of the best sih. Di bagian function row juga dilengkapi dengan fungsi-fungsi multimedia yang secara default bisa diaktifkan tanpa menekan kombinasi tombol Fn. Untuk speaker, sekali lagi Spectre X360 ini menunjukkan kalau dia emang produk yang istimewa. Berlabel Harman Kardon, kualitas speakernya bukan kaleng-kaleng sih menurut saya. Patut diacungi jempol, cukup keras dan punya clarity dan bass yang cukup baik. Ya oke lah dipakai untuk YouTube atau Netflix ya, kala di sela-sela kerja. Baterai berkapasitas 56 Wh lithium polymer mampu menghidupi laptop ini dengan cukup lama. Di unit uji saya ini, saya dapat sekitar 5 jam pemakaian YouTube nonstop, dan di i7 ya, ini di i7, kemudian 6-7 jam, kurang lebih di pemakaian yang sama, itu untuk versi i5. Saya rasa mengingat kondisinya ini juga bekas ya, ini laptop bekas, jadi saya rasa sih masih cukup lumayan lah ya, masih cukup bagus untuk laptop Windows pantarannya. Pada akhirnya laptop ini sih menurut saya produk yang menarik ya. Bahkan sangat menarik sih melihat harganya sekarang. Dengan harga bekas nih ya mulai 5 jutaan
untuk versi i5, saya rasa sulit banget untuk mencari kelemahan produk ini. Ya, untuk let's say kelemahannya itu termaafkan lah dengan sederet kelebihannya gitu. Ini rasa-rasanya seperti kita memakai MacBook tapi versi Windows yang diberi touchscreen. That's it. So recommended lah pastinya dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu rasa video ini menarik, membantu kamu memberikan pencerahan, please comment, share, and like. Subscribe jika kamu berkenan untuk membantu channel saya membuat konten yang lebih menarik ke depannya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton.